Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Ganjar bakal ramekan Pilpres 2024 Bagian 4. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam periode 2013-2018 telah berhasil membuat Jawa Tengah menjadi perhatian dan apresiasi oleh Presiden Jokowi. Ketika meluncurkan bunga kredit terendah se-Indonesia dan banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air. Selain itu, masih banyak lagi terobosan-terobosan yang dilakukan Ganjar. Di antaranya, zakat ASN. Karena regulasi baru, pondok pesantren dan masjid mengeluhkan susah mengakses bantuan sosial dan hibah. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang berjumlah lebih dari 40.000 di Pemprov Jateng berzakat berdasarkan PP nomor 14 tahun 2014, Inpres nomor 3 tahun 2014 dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5%. Per bulan terkumpul 1,6 miliar rupiah yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni atau RTLH, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain. Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Tengah telah menafiskan diri sebagai provinsi vokasi dengan perhatian lebih pada sekolah kejuruan atau SMK. Ganjar lebih mempertajam gerakan ini dengan mendirikan 3 SMK yang diperuntukkan bagi siswa miskin berprestasi. Kini ada SMK Jateng yang berdiri di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Purbalingga. Seluruh siswa tinggal di asrama mendapat seluruh fasilitas dari buku, seragam, dan akomodasi. Semuanya tidak dipungut biaya alias gratis. SMK Jateng ini kerap dikunjungi dinas pendidikan dari provinsi lain yang ingin belajar dan menerapkan di daerahnya. Di saat itu, Ibunda Gubernur Ganjar Pranowo tutup usia di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kami merawat Ibunda Pak Ganjar sejak 26 Februari 2015 dengan usia sekitar 75 tahun. Ujar Humas RSUP Sarjito, Heru, kepada Detikcom, Sabtu 28 Maret 2015. Duka cita pun menyelimuti keluarga besar Gubernur Jawa Tengah itu. Kendati demikian, kerja, dan kerja terus dilakukannya. Desa Tangguh dan Berdikari merupakan program yang dicanangkan Ganjar selanjutnya. Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada tahun 2016. Targetnya adalah hingga tahun 2018, seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jawa Tengah sudah terbentuk Desa Tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari, yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk memperdayakan ekonomi masyarakat. Inovasi di bidang kesehatan ditandai dengan 3 inovasi pelayanan publik. Pemprov Jawa Tengah masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik yang digelar Kementerian RB antara lain penyederhanaan prosedur pendaftaran rumah sakit melalui Si Bina Cantik, penetrasi online oleh RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo, dan layanan publik My Darling yang diciptakan RSUD Klet, Jepara. Ganjar juga meresmikan pembangunan rumah sakit thalassemia yang pertama di Indonesia di Banyumas pada tahun 2016. Kemudian, pencanangan pembangunan rumah sakit modern
bertaraf internasional di MAJT atau Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program Jateng Goyang Nginceng Wong Meteng yang ia gagas di awal pemerintahannya. Ganjar menolak pemberlakuan seragam ASN yang ditetapkan Kemendagri. Ia justru menetapkan seluruh ASN Pemprov Jateng mengenakan batik daerah masing-masing sebagai pakaian kantor dari hari Selasa hingga Jumat. Penggunaan batik secara massal ini, Rita pembastisnya, berhasil menggairahkan pasar batik di Jawa Tengah. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, tekan subscribe, lalu lonceng. Berawal dari fenomena kelangkaan pupuk karena penyelundupan pupuk bersubsidi, Ganjar kemudian membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani, tak ada orang yang bisa mengakses pupuk bersubsidi, sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional. Di bidang pertanian, Ganjar juga mendapat penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional sebagai pelopor standar nasional Indonesia atau SNI Pertanian Organik. SIHATI, Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi. Sejak 2015, Pemprov Jateng didukung Bank Indonesia membangun SIHATI, Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi, sebuah aplikasi mobile berbasis Android. Fungsinya memantau dan mengendalikan inflasi yang diakibatkan gejolak harga pangan atau volatile food price. Hasilnya, Jawa Tengah selalu berhasil mendapatkan penghargaan pemerintah pusat, TPID Terbaik 2015 dan TPID Inovatif 2016. Infrastruktur jalan profesi di Jawa Tengah kini mulus berkat naiknya anggaran dari yang semula 900 miliar menjadi 2,1 triliun. Ganjar juga menaikkan harga diri rakyat Jateng dengan membuat mulus jalan perbatasan provinsi. Infrastruktur perhubungan Jateng dengan kurun 4 tahun terakhir pun meningkat pesat berkat penetrasi Ganjar ke pemerintahan pusat. Di antaranya, pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani yang akan selesai tahun 2018, pengembangan Bandara Jenderal Sudirman di Wirasaba, Purbalingga, dan Jalan Tol Trans Jawa, ruas Ungaran Bawen, Bawen Salatiga, Semarang Batang, Batang Pemalang, Semarang Demak, Solo Ngawi. Pariwisata di tahun 2016 ditandai Ganjar dengan pencanangan tahun infrastruktur pariwisata. Pada tahun ini dilakukan peresmian Kebun Raya Batu Raden di Banyumas, revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang, pembangunan infrastruktur listrik dan jalan di Karimun Jawa, Jepara, pengembangan Museum Sangiran di Sragen, dan pengembangan kawasan wisata Dieng di Banjarnegara dan Wonosobo. Dalam Pilkada Provinsi Jawa Tengah, Haji Ganjar Pranowo SHMIP kembali terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Tats Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari fraksi P3 dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3
Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora. Pada pilkada kali ini, Ganjar harus mengakui kekalahan di 4 kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan karena dahulu merupakan basis PNI, yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen. Konon penyebab Ganjar tidak menang telak di Jawa Tengah, terutama di 4 kabupaten tersebut, karena beliau masih disangkut pautkan dengan isu kasus korupsi EKTP dan kasus tindak pidana korupsi yang dialami mantan Bupati Purbalingga, Tasdi. Boleh jadi saat itu Ganjar tidak bisa memenangi di 4 kabupaten yang pernah menjadi basis PDI Perjuangan. Tapi kalau sekarang boleh diadakan pilkada ulang, pasti Ganjar akan menang. Bukankah kini terbukti bahwa dia orang yang bersih, yang tidak terkait dengan kasus atau tindak pidana korupsi? Pilkada ulang? Mana mungkin? Bukankah Ganjar Pranowo sudah memenangi pilkada 2 periode untuk menjadi gubernur Jawa Tengah? Berarti dia sudah tidak bisa lagi menjadi calon gubernur, karena batasannya adalah 2 kali menjabat sebagai gubernur. Tapi Haji Ganjar Pranowo SH/MIP masih bisa dipilih kembali, bukan hanya bagi orang Jawa Tengah, tapi justru dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia dalam Pilpres 2024 mendatang. Berbekal berbagai pengalaman hidup, bahkan sejak kanak-kanak, ia telah terlatih hidup prihatin, hidup yang penuh dengan tempaan secara jiwa raga. Pola hidup prihatin ini sangat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Ia lebih bisa menguasai diri bila berhadapan dengan segala macam kondisi. Tegar dan teguh, tidak mudah goyah oleh pengaruh buruk dari segi-segi kehidupan ini. Di samping tempaan lahir batin, Ganjar pun berbekal cukup dari berbagai jabatan kenegaraan yang pernah diembannya. Sebagai pengusaha, anggota DPR 2 periode, juga sebagai gubernur Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode, tentu mampu menghantar Ganjar Pranowo meniti jenjang yang lebih tinggi lagi. Berita bombastisnya, yaitu calon presiden 2024. Buset. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share. Sampai jumpa.